Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cap Kampung, kembali lagi di channel Cap Kampung 86, channelnya Anak Kampung. Jadi teman-teman, dalam video kali ini Anak Kampung bakal berbagi informasi lagi nih tentang seputaran tanaman likuanzu ya. Jadi gimana sih cara memilih bibit tanaman likuanzu itu yang bagus ya. Nah jadi gini teman-teman, kalau milih tanaman likuanzu, beli bibitnya itu teman-teman beli yang udah panjang ya. Nah contohnya seperti ini, apalagi kalau misalkan dipakai di pengerjaan proyek gitu ya, atau di rumahnya teman-teman, pilih aja benih yang udah panjang. Nah tujuannya apa sih? Jadi kalau misalkan teman-teman itu nyari benihnya udah panjang-panjang, itu pertama hasilnya itu kan langsung terlihat bagus ya. Nah kedua itu cara mencari bibit yang seperti ini teman-teman. Misalkan kalau untuk pengerjaan proyek skala besar ya, cari bibit yang istilahnya kayak udah terbengkalai, jadi yang udah agak lama nggak keurus. Nah kenapa nyari bibit yang udah lama nggak keurus gitu? Jadi yang dimaksud nggak keurus itu bukan berarti tanamannya rusak, enggak. Jadi dari segi kondisi tanaman itu bisa dikatakan jauh lebih besar daripada bibit pada umumnya atau bibit yang baru ya. Nah terus dari segi hasil itu, kalau misalkan bibit yang udah lama itu kan kelihatan kayak udah seger, udah panjang gitu ya, seperti yang Anak Kampung pilih ini. Nah jadi ini satu helai, satu tangkai ini wonten lek 1 meter ada nggih. Nah jadi ini kalau 1 meter ada teman-teman ini. Nah jadi seperti ini. Terus dari segi biayanya juga ya. Nah jadi terkadang kalau teman-teman nyari bibit atau nyari bunga tanaman apapun, kalau tanaman itu semi terbengkalai teman-teman, atau boleh dibilang lama nggak laku, otomatis kan udah panjang-panjang seperti ini. Nah itu harganya udah miring teman-teman, bukan tambah mahal. Beda dengan kayak tanaman jenis koleksi bonsai atau apa gitu ya. Kalau tanaman seperti ini, kalau misalkan makin lama itu makin murah gitu loh. Soalnya kalaupun dibawa ke pasar bunga yang kayak gini nih, ini justru malah sulit lakunya teman-teman. Nah biasanya bibit yang seperti ini itu justru larinya ke kayak langsung ke proyek gitu loh teman-teman. Jadi nggak bisa kalau dijual ke pasar bunga, agak sulit lakunya. Jadi seperti itu teman-teman ya, cara memilih bibit likuanzunya itu. Jadi kalau misalkan teman-teman beli di pasar bunga, biasanya yang teman-teman dapat ya bibitnya yang masih kecil-kecil, paling panjang-panjang 30 cm maksimal. Nggih Pak Deng, biasa sing dibetoten peken kan dawane 3 dosoan nggih. Lek ngeten iki kan dibetoten peken angel nggih nyatine. Angel. Kayak pesanan ono. Lek pas pesenan nggih. Cuman teman-teman kalau nggih luwih enak langsung ditambal garap nggih. Nah, jadi lebih enak langsung dipakai di proyek pengerjaan teman-teman. Nah, terus teman-teman, kalau misalkan ya tanaman seperti ini kita beli yang langsung panjang, itu juga ada kelemahannya. Nah, jadi Anak Kampung langsung sampaikan aja di sini ya. Kelemahannya itu apa sih? Jadi kelemahannya terkadang kalau teman-teman nanamnya itu awal kurang siraman, biasanya itu daunnya malah rontok teman-teman. Jadi nanti tetap harus dilakukan pemangkasan. Nah jadi usahakan kalau teman-teman itu misalkan pengen nanam likuanzu di rumah, tapi pengen kelihatannya langsung jadi gitu ya, ya otomatis teman-teman harus menyiapkan penyiraman yang ekstra ya. Kalau misalkan benih yang masih kecil, itu teman-teman siram sehari 2 kali atau sehari sekali itu udah cukup. Nah tapi kalau benih udah panjang seperti ini, itu nggak bisa teman-teman kalau disiram hanya sehari sekali, paling nggak sehari bisa sampai 3 kali loh. Jadi harus dipastikan bagian tanahnya, bagian bawah itu harus tetap basah terus. Kenapa kok benih yang udah besar ini jauh lebih rentan, lebih mudah stres? Karena gini teman-teman, kalau udah besar seperti ini, itu di pembibitan akarnya udah tumbuh tembus ke bawah, jadi udah nembus keluar dari polybagnya. Sini Anak Kampung tunjukin. Nah
Ini. Nah, udah kayak gini nih. Nah, ini kan akarnya udah besar teman-teman ya. Ini keluar dari polybag, dan ini kalau ditanam itu biasanya stres kalau misalkan kurang siraman, gitu teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, akarnya kan pada keluar semua kayak gini. Tuh, cara pengambilannya pun juga udah pakai sabit seperti itu ya, untuk motong akar bagian bawahnya. Dan kalau misalkan teman-teman nanam di rumah, kalau misalkan yang ditanam itu udah panjang seperti ini, itu walaupun usia 2 minggu jangan dilakukan pemupukan ya teman-teman ya, karena akar bagian bawahnya itu biasanya belum memunculkan akar-akar baru yang cukup kuat untuk menyerap nutrisi dari pupuk ini tadi. Nah, pengalamannya anak kampung itu kalau nanam yang langsung besar seperti ini, itu kalau setelah 2 minggu itu dipupuk, itu justru daunnya malah rontok teman-teman ya. Mungkin karena efek pupuknya itu kan agak panas gitu ya. Nah, kebetulan kalau misalkan teman-teman mau nyari bunga dengan jumlah yang agak besar, itu kalau sarannya anak kampung, misalkan nih teman-teman beli bunganya itu di atas 500 biji gitu ya, 500 pohon, itu mending langsung beli ke petani teman-teman. Karena gini, kalau misalkan teman-teman belinya itu di petani, teman-teman tuh bisa dapat harga yang sangat miring banget, apalagi kalau kondisi bunganya seperti ini. Nah, beda kalau misalkan teman-teman beli di pasar bunga, justru bunga yang seperti ini itu terkesan bunga yang jauh lebih mahal gitu loh. Jadi kalau misalkan pada umumnya di pasar bunga itu harga 5.000 gitu ya per polybag. Nah, kalau kondisinya seperti ini itu bisa 8.000 per polybag. Nah, beda lagi kalau di petani. Justru dengan kondisi yang seperti ini itu terkadang harganya tetap atau bahkan bisa lebih turun. Nah, misalkan kayak itu teman-teman ya, tanaman bunga melati itu. Tanaman bunga melati bibitnya kalau misalkan udah terbengkalai gitu teman-teman, itu di petani itu paling mahal bibitnya itu per polybag itu antara 1.000 rupiah, 1.250, kurang lebih segituan lah. Nggak jarang yang sampai harga 1.500. Tapi kalau misalkan udah sampai di pasar bunga, nah itu bibitnya udah lain lagi harganya teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah beberapa tips cara memilih dan nanti cara perawatannya untuk tanaman Liquanzu ya. Dan kalau misalkan ada yang kurang jelas, bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Atau misalkan teman-teman lagi berkunjung di Kota Batu, kalau mau nyari bunga dengan harga yang relatif terjangkau ya, anak kampung nggak bilang murah, yang relatif terjangkau lah dibandingkan di tempat-tempat lain, langsung aja datang ke Jalan Mawar Hijau di Kota Batu, di Dusun Gemulo. Cari aja di situ namanya Bapak Atim. Nah, itu langganannya anak kampung kalau misalkan ngambil tanaman dalam skala besar. Oke teman-teman, barangkali itu informasi yang bisa anak kampung sampaikan ya dari Kota Batu yang dingin. Sini juga banyak buahnya teman-teman. Dan sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa dukung channel Cap Kampung 86 dengan like, komen, dan subscribe channel ini ya. Jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya, biar teman-teman gak ketinggalan informasi bermanfaat lainnya dari channel ini ya. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.